Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memulai novena Santo Yohanes dari Salib dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Novena hari ketiga, meditasi alam. Mada Rohani bab 5 artikel 1 sampai 4. Pikiran kita selalu menampung hal-hal duniawi yang menghalangi kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Alam pikiran kita seringkali hanya berkonsentrasi pada diri sendiri tanpa menghiraukan sesama, termasuk alam di sekitar kita. Sekaranglah saatnya kita membuka diri untuk sesama, membuka pikiran dan hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan yang selalu hadir bersama kita. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan renungan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, saya mengawali renungan hari ketiga ini dengan sebuah kisah singkat. Ada seorang pastor yang mengirimi gambar ke grup WA kami. Gambar itu memperlihatkan matahari yang sedang bersinar dan pantulannya pada permukaan air yang jernih. Saat diamati dengan jelas, nampaklah bahwa matahari dan pantulannya di sungai tersebut seakan menggambarkan hosti dan anggur yang diangkat oleh seorang imam saat konsekrasi dalam perayaan Ekaristi. Saya kemudian memposting gambar tersebut pada status WA saya. Ada begitu banyak reaksi dari teman-teman dan sahabat-sahabat saya. Ada yang hanya sekedar melihat-lihat saja. Ada yang terkagum-kagum dan memuji Tuhan. Dari beragam reaksi itu, ada satu komentar yang membuat saya merasa tertarik, bahwa alam sedang memuliakan Tuhan. Saya terhening sejenak dan merenungkan bahwa memang alam selalu punya bahasa dan caranya yang khas untuk memuliakan Tuhan. Tentu sesekali waktu kita pernah termenung dan mengagumi keindahan langit yang biru, turut merasa segar memandangi tetumbuhan hijau di sawah atau ladang, terpana akan pegunungan atau barisan bebukitan yang rapi tersusun, terpesona akan taburan bintang-bintang malam yang menawan. Masih banyak keindahan-keindahan lainnya yang dapat kita jumpai dalam kehidupan harian kita. Saat larut dalam rasa kagum itu, terkadang kita pun sampai pada tahap memuji dan memuliakan Tuhan
yang telah menciptakan semuanya dan menjadikannya indah di hadapan kita. Keberadaan dan keindahan alam semesta itu membuat kita mampu untuk mengenali Allah. Dalam permenungan hari ketiga ini, Santo Yohanes dari Salib dalam bukunya Madah Rohani, stansa 5 artikel 1-4, menjelaskan bagaimana jiwa manusia senantiasa mencari dan meminta tanda kemuliaan dan kemahakuasaan Allah. Dan alam ciptaan memberikan jawabannya kepada jiwa manusia. Tanda kemahakuasaan Allah nampak dari cara Allah menciptakan alam semesta ini dari tiada menjadi ada. Melalui alam, jiwa dapat melihat kemuliaan Allah. Melalui alam, jiwa dapat mengenal keagungan Allah. Melalui alam, jiwa dapat memahami segala gelar ilahi Allah. Allah sebagai pencipta dapat kita ketahui dari keberadaan alam ciptaan. Allah sebagai penyelenggara dapat kita pahami dari keberlangsungan hidup seluruh ciptaan hingga saat ini. Allah itu maha mulia dapat kita kenali dari seluruh keindahan yang terkadang membuat kita mematung terpana dengan perasaan kagum yang mendalam. Bila kita pun mampu mencapai Allah melalui keindahan-keindahan di sekitar kita, maka sesungguhnya kita patut menyadari bahwa alam ciptaan memiliki bahasa dan caranya sendiri untuk memuji dan memuliakan Allah, Sang Pengada dan sumber segala keindahan. Santo Yohanes menyadarkan kita bahwa di atas keindahan-keindahan yang dapat kita temukan itu, ada karya Allah yang lebih besar. Dalam karya yang lebih besar itu, Allah sungguh mewujudkan dirinya. Karya itu adalah peristiwa inkarnasi Sang Putra yang merupakan gambar wujud Allah sendiri. Melalui peristiwa inkarnasi dan kebangkitan Kristus, Allah menyelimuti seluruh alam semesta dengan keindahan dan martabat yang luhur. Hal menarik yang dapat kita timba dari permenungan Santo Yohanes dari Salib hari ini adalah bahwa alam semesta, termasuk manusia, keberadaannya, kehidupan dan keberlangsungannya, keindahan-keindahannya hanya memiliki tempat dan maknanya di dalam Allah. Semuanya bersumber dan berasal muasal dari Allah semata. Artinya, ketika Allah menciptakan alam semesta dengan semua unsur-unsurnya yang saling bergantung satu sama lain, Allah mau mengingatkan kita bahwa manusia dan alam ini pun bergantung sepenuhnya kepadanya. Ketika menampilkan keindahan-keindahan semesta yang mempesona, Allah menghendaki agar kita mengenal dan sampai kepada sumber keindahan itu, yakni Allah sendiri. Semoga kita dimampukan Allah melalui daya rahmat-Nya untuk mengenal dan sampai kepada Allah melalui berbagai keindahan semesta yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Dan semoga pula kita semakin menyadari bahwa hanya di dalam Kristuslah kita diperindah dan memperoleh martabat luhur sebagai putra dan putri Allah. Semoga. Marilah kita lanjutkan dengan doa permohonan. Dalam Injil Tuhan berjanji, carilah dahulu kerajaan Allah dan keadilannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Inilah tujuan dan permohonan yang paling berkenan di hadapan Allah. Untuk mendapatkan suatu jawaban atas permohonan yang ada di dalam hati kita, tidak ada cara yang lebih baik daripada mengingat akan kekuatan doa kita dan akan apa yang berkenan di hadapan Allah. Mengingat nasihat Santo Yohanes dari Salib ini, marilah kita berdoa.
Tuhan, Engkau mencintai kebijaksanaan, kemurnian, dan amal kasih. Semoga dengan perantaraan doa Santo Yohanes dari Salib, kami makin bijak dalam memilih cahaya di jalan kesempurnaan dan beramal kasih dalam segala usaha kami. Ya Allah, Engkau berkenan akan perbuatan kami, betapapun kecilnya, bila dilakukan dengan tersembunyi, tanpa keinginan sedikitpun untuk diketahui. Lewat perantaraan doa Santo Yohanes dari Salib, semoga kami menjadi lebih sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau membiarkan kami memahami bahwa di senja hidup ini kami akan diuji dalam cinta. Semoga doa-doa Santo Yohanes dari Salib membantu kami untuk mencintai Engkau sebagaimana Engkau kehendaki dicintai dan meninggalkan cara kami bertindak sendiri. Cinta tidak terdiri dari merasakan hal-hal yang luar biasa, tetapi memiliki kelepasan dan penderitaan yang besar bagi Tuhan Yesus. Dalam meneladani Santo Yohanes dari Salib, biarlah Kristus yang tersalib cukup bagi kami, dan semoga kami menderita bersamanya. Tuhan, Engkau telah menyatakan misteri cinta yang tak dapat dipahami lewat Santo Yohanes dari Salib. Semoga dengan mendaraskan doa dan merefleksikan karya-karyanya, kami dapat memahami kebijaksanaan yang telah Ia ajarkan. Bapa, Engkau menganugerahkan Santo Yohanes dari Salib semangat penyangkalan diri dan cinta akan salib. Semoga dengan mengikuti teladannya, kami dapat memandang kemuliaan-Mu yang abadi. Marilah berdoa. Ya Santo Yohanes dari Salib yang mulia, kami mohon perolehlah bagi kami rahmat untuk menyadari keagungan panggilan suci kami dalam Ordo Karmel Teresa ini. Mohonkanlah kiranya kami memiliki keberanian dan tekad untuk mengikuti jalan kesempurnaan yang sempit dan meneladani-Mu menjadi pecinta sejati salib dan penderitaan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa
dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.